Ramadan ceria, ceriakan Ramadanmu. Pemirsa setia Pon TV dan pendengar Mujahidin FM, kita sudah berada di segmen akhir. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di episode kali ini, kita akan bahas lagi nih dari awal tadi. Nah, tema kita kan bagaimana sih seorang muslimah itu perannya dalam peradaban Islam sendiri. Mulai dari sebelum menentukan pasangannya. Kemudian nanti bahkan setelah berpasangan pun masih ada lagi nih yang harus PR yang harus dikerjakan. Bahkan setelah hamil nanti di dalam rahim itu kita harus bagaimana sih anak yang kita lahirkan nanti itu menjadi anak yang ternyata berguna untuk bangsa dan juga agama tentu saja. Nah, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan sama Ustazah, yang poin yang paling penting itu adalah niat, doa, dan upaya. Upaya salah satunya adalah mengupayakan bagaimana sih kita sebagai orang tua atau mungkin para bunda atau mungkin muslimah yang belum berkeluarga, kita harus upayakan lebih awal bagaimana nih supaya nanti anak-anak kedepannya menjadi anak-anak yang memang bermanfaat untuk bangsa dan negara dengan mengupayakan kebutuhan mereka. Salah satunya dengan menyediakan wadah ilmu, yaitu buku-buku yang tadi udah kita bahas. Nah, tapi sekarang ini buku-buku seperti ini, buku-buku ilmu seperti ini yang dikemas dengan menarik perhatian anak-anak, jarang kita ketemu. Betul. Nah, kalau bisa di-sharing nih Ustazah, kira-kira di mana aja sih kita bisa dapetin buku ini, atau mungkin Ustazah punya komunitasnya nih? Ya. Jadi saya bergabung di komunitas Inspirasi Nabawiyah ya, singkatannya koin ya, koin kayak uang ya. Tapi komunitas Inspirasi Nabawiyah. Di sini kebetulan saya supervisornya untuk di Kalbar ya. Jadi kita tidak hanya untuk menyediakan membantu keluarga muslim mendapatkan buku-buku bermanfaat, tidak hanya itu, tapi juga kita biasa mengadakan parenting apa online atau offline ya, termasuk misalnya pernah mendatangkan Bunda Kurnia ya, atau yang lain-lain ya, kita pernah mendatangkan ya pakar-pakar parenting, termasuk kami juga biasanya ngisi parenting juga gitu kan. Nah, jadi itu online atau offline. Jadi di situ makanya kita sebagai orang tua yang memang kan harus belajar terus ya, tidak ada istilahnya kita cukup udah ini cukup gitu. Makanya kayak saya tadi katakan, walaupun saya tadi punya anak, menjelang punya anak kelima tetap belajar, sekarang juga anak udah gede tetap belajar gitu ya, tetap belajar terus ya. Karena mengapa? Akhirnya terus terang saya sama suami memang sepakat ya, untuk buku itu memang sesuatu hal yang ibaratnya buku itu jendela ilmu ya. Kita ingin membangun peradaban, tapi bagaimana kalau kita nggak suka buku ya? Makanya memang kita kadang-kadang orang sering bilang kita nggak suka buku gitu kan. Mungkin orang udah menganggap nggak suka buku juga bisa kaya gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa buku itu merupakan tonggak peradaban itu dari buku ya. Dan justru buku itu lebih, misalnya kita membelikan anak gadget ya, gadget itu apa-apa bisa dibuka ya. Kemudian umur gadget tidak akan panjang lama gitu kan. Bisa aja gadget tapi dengan pemahaman, dengan pemantauan, tapi belum pas kalau di masa belum balik itu kita lepas dia seperti itu gitu ya. Tetapi kalau buku, kemanfaatan bisa panjang, umurnya bisa panjang ya. Yang jelas sebenarnya jauh lebih murah daripada gadget. Nah, untuk mendapatkannya insya Allah kami di tim komunitas Inspirasi Nabawiyah bisa membantu ayah bunda sekalian untuk mendapatkan buku-buku berkualitas seperti ini gitu. Atau saya punya toko juga ya, boleh ya kita sebut toko Muslim At-Taqwa di Jalan Ali Anyang Gang Kencana 2 gitu ya. Atau misalnya ada yang kenal sama mbak-mbak juga boleh, terserah. Kita salurkan ke Ustazah ya. Nah Ustazah, ini terkait seriesnya sebenarnya menarik sekali. Seriesnya adalah Ayah Bunda Bimbing Aku. Sebenarnya ada series apa aja sih untuk buku pendidikan khusus anak lah ya, yang dibahasakan ini? Seriesnya banyak nggak sih Ustazah? Jadi sebenarnya tidak, kalau ini buku untuk anak, buku untuk orang tua juga banyak ya. Kalau saya rasa kalau untuk orang tua yang paling utama buku dasar parenting adalah buku karangan Abdullah Nasir Ulwan yang pendidikan anak dalam Islam. Itu buku dasar. Buku-buku yang lain itu tambahan. Kalau cuma punya buku itu aja udah buku dasar udah bagus ya. Saya punya cetakan yang lama. Kalau buku-buku anak memang kami kami memang selalu, bukan dulu, sampai hari ini kami selalu datang ke Islamic Book Fair Jakarta. Nah, disitulah akhirnya kita memang menyediakan berapa juta dalam setahun untuk buku-buku ya. Alhamdulillah anak-anak juga ini. Jadi misalnya untuk yang tipe kalau ini tipe untuk balitanya, jadi yang tebal-tebal seperti ini ada hadiah bonekanya sebenarnya, ada bonekanya ya.
Jadi anak-anak yang belum pandai megang-megang buku, dan dari ini ada 17 buku. Jadi anak itu dari kecil udah kita buat dia bangga kepada Rasulullah, berani seperti Rasulullah, jujur seperti Rasulullah, ya, amanah seperti Rasulullah, ya. Ini tema-temanya gitu. Jadi jangan sampai anak kita nanti dia malah suka kepada tokoh yang lain dulu. Seharusnya kewajiban kita kepada anak itu bagaimana anak kita itu sukanya kepada Rasulullah dulu. Makanya ada juga kisah sirahnya, ya, sirah nabawiyahnya, ya. Kemudian kalau yang ini tentang iman Islam, jadi tapi dikemas dengan cara yang asyik. Ini ada hadiah-hadiahnya juga, ya, yang namanya anak-anak itu kan suka bermain. Iya, jadi suka bermain, jadi tetap ada bermainnya gitu. Untuk buku-buku itu. Belajar sambil bermain ya Ustazah. Dan tadi ada sedikit poin penting juga ya Ustazah tentang bagaimana ternyata kalau Ustazah bilang sudah disiapkan uang khusus gitu untuk beli buku ya Ustazah. Jadi jangan sampai nunggu ada uang sisa deh beli buku gitu ya Ustazah ya. Ya begitu kan, memang kalau kita manajemen keuangan keluarga, ya, seperti saya pernah dapatkan ya. Jadi kalau ada uang, ya kan, memang berarti kita bukan untuk dibelanjakan dulu, ya, tetapi kalau ada utang, bayar utang dulu, ya, kemudian kita bisa bayar utang, kemudian kalau cukup zakat kita bayar zakatnya, nabung baru untuk belanja. Nah, jadi jangan terbalik. Jangan terbalik Ustazah. Nah, ini mungkin adalah sebagian bentuk dari ikhtiar ya, bagaimana untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Ikhtiarnya adalah memfasilitasi anak tersebut. Nah Ustazah, mungkin ikhtiar tidak lengkap kalau tanpa doa, dibarengin doa Ustazah. Nah kira-kira mungkin buat ibu atau bunda-bunda ya, buat ayah bunda yang di rumah yang mungkin ingin mendoakan anaknya, ada nggak sih doa khusus yang mungkin bisa diajarkan buat ayah bunda supaya anak-anaknya bisa mudah hafal Quran dan lain-lain? Doa yang terbaik adalah doa yang ada di Al-Quran. Ya, sebenarnya kita berdoa pakai bahasa sendiri juga boleh, ya kan? Tetapi yang terbaik adalah doa-doa yang ada di Al-Quran. Kemudian doa yang ada di hadis. Nah, doa-doa tentang parenting di Al-Quran tuh banyak sekali, gitu ya. Tapi saya suka kalau di si parenting yang paling sering saya sebut adalah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Saya sebutkan mengapa di doa ini juga ada ibaratnya ada visi ke depannya disebut oleh Allah, diajarkan oleh Allah visinya apa, bahwa kita minta kepada Allah kita mempunyai pasangan, mempunyai keturunan yang membuat kita itu qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Kita tuh mengeluarkan air mata kesenangan, bahagia gitu. Bukan air mata kesedihan. Qurrata a'yun itu membuat kita punya air mata berbinar-binar karena bahagia dengan pasangan dan keluarga kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah apa? Lil muttaqina imama. Itu jangan lupa. Itu visioner benar, visioner sekali. Betapa kita itu pingin agar diri kita, diri pasangan kita, diri anak keturunan kita, zuriyah itu anak keturunan sampai ke bawah, supaya menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Visioner nggak? Visioner. Itu peradaban, gitu kan. Jadi tidak sekedar memang doa-doa lain kita pakai, Robbi hablis minas solihin, ya, dan macam-macam kita pakai banyak doa-doa itu, ya kan. Termasuk doa supaya anak kita, misalnya anak kita lagi masalah sholat, kita doakan untuk mendirikan sholat, ya, gitu kan. Tetapi di antara doa yang visioner adalah bagaimana kita, jadi kalau kita udah berdoa seperti itu, lil muttaqina imama, jadi kita mendidik mereka juga, kita punya visi ke depan bahwa nanti dia tidak hanya menjadi orang soleh gitu aja, misalnya rajin puasa, tapi dia juga nanti bisa menjadi orang yang memang punya visi kepemimpinan. Masya Allah. Ya, lengkap sudah ya pembahasan kita bagaimana hakikat seorang muslimah dalam membangun peradaban Islam. Semoga apa yang disampaikan hari ini oleh Ustazah Nunung ya bisa bermanfaat untuk kita dan bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, terutama buat kita berdua ya. Insya Allah. Ya, amin. Amin. Ya, dan kita tutup ya, ikhwah fillah semua pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa PON TV. Terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khairan katsiran minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.